Selamat datang di episode perdana Kompas 100 CEO Talks. Ini adalah episode pertama dan pada hari ini, di episode pertama ini saya akan membahas soal pasca merger Bank BTPN dan juga Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Sudah ada Direktur Utama BTPN, Ongky Wanajatidana. Terima kasih Pak Ongky sudah bergabung di Kompas 100 CEO Talks hari ini. Kita langsung Pak, ini ada perubahan pemegang saham pasca merger. Bisa dijelaskan Pak Ongky? Ya, SMBC sebagai pemegang saham pengendali mulanya 40% dan sekarang mencapai tingkat seperti ini. Salah satu sebabnya adalah karena dalam proses merger ini ada kewajiban dari pemegang saham pengendali dalam hal ini SMBC untuk melakukan cash over untuk membeli pemegang-pemegang saham yang minoritas yang lain jika mereka ingin menjual sahamnya. Oke, sehingga ada beberapa yang terdilusi memang ya Pak akhirnya Pak, termasuk ya. publik? Publik sekarang cuma 1,64%, tapi tentunya sebagai perusahaan publik kita nanti harus merefloat kembali, ini harus dijual kembali ke publik. Besarannya? Besarannya mungkin ini kita akan besarnya adalah paling tidak minimum sesuai yang ditentukan oleh OJK pasar modal, yaitu maksimum yang dimiliki oleh satu ini adalah 92,5%. Nah yang menarik juga adalah perubahan bisnisnya Pak. Pasti ada yang berubah dengan 2 kali lipat sekarang SMBC punya saham di BTPN. Ya. Ada yang berubah dari peta bisnis BTPN ini? Ini merger bank ini merupakan perpaduan ideal antara bank yang dulunya hanya bergerak di SMBC, ini geraknya cuma di large corporation, dengan Bank BTPN yang lebih berkonsentrasi di usaha ini, dan juga barangkali Anda lebih kenal sesuai dengan namanya waktu itu, di pensiunan ya, pensiunan itu ada di sini. Betul, Mas Market, dan juga di individu di sini. Nah, jadi ini adalah merupakan nasabah kami sekarang setelah merger. Nah, sementara dalam tahun-tahun pertama kita akan fokus dulu mengembangkan bisnis-bisnis yang ada di tempat kita ini. Oke, large corporation ini lalu ada di individu, high net dan juga mass market. Satu lagi yang saya lupa, Oke. di middle class ini ada Genius. Oke, produk digital BTPN. Ya. Yang paling jadi fokus yang mana Pak? Sama-sama sebenarnya dengan yang kita akan kembangkan paling pertama tentunya adalah yang perusahaan untuk perbankan korporasi. Terutama setelah merger ini, permodalannya di sini menjadi 3 kali lebih lipat. Di large corporation? Sehingga tentunya kemampuan untuk bisa memberikan pinjaman meningkat. Nah, yang lain, bisnis ini tetap kita kembangkan. Demikian juga semua bisnis ini tetap kita akan kembangkan. Ya. Jadi ini fokusnya ke large corporation dulu. Tapi dengan adanya, kita tahu ini salah satu yang diunggulkan oleh BTPN, Genius. Adakah sinergi Pak ya, bisa katakan, ke bisnis terutama yang jadi fokus BTPN saat ini? Iya, jelas. Karena sekarang perbankan korporasinya bisa namanya cross-selling, menjual silang produk Genius. Genius ini sekarang bisa kita pasarkan juga ke eksekutif, ke karyawan dari perusahaan-perusahaan korporasi tadi. Oke, terjual Pak? Oh iya, jadi kan biasanya kalau Genius ini kan lewat mall, lewat online. Kalau ini kita akan tawarkan juga kepada mereka. Ya, menarik karena Genius ini bukan hanya menarik buat milenial, tapi sebenarnya feature-featuresnya juga menarik untuk nasabah-nasabah yang non-milenial. Genius ini kan pada prinsipnya produk aplikasi digital tanpa cabang, tapi dengan card. Pertanyaannya adalah, apakah yang sudah dikeluarkan oleh BTPN untuk Genius ini yang tentu tidak kecil, sebanding dengan apa yang sudah dihasilkan? Ya, yang diumumkan cuma produknya aja, Genius. Tapi sebenarnya yang kita bangun adalah kemampuan perbankan digitalnya. Di mana di situ ada dari segi orang, dari segi proses, dan segi teknologinya sendiri. Nah, perbankan digitalnya ini, kemampuan ini, itu bukan hanya dipakai untuk Genius, tapi juga bisa dipakai untuk mendukung bisnis-bisnis yang lain. Misalnya di pensiun bisnis hari ini, kita udah dukung dengan digital. Demikian juga nanti untuk UMKM, usaha menengah, kecil menengah. Dan disitulah hasilnya yang akan lebih terasa. Dari segi pelayanan yang lebih baik, dari segi
operasional yang lebih efisien, dan juga karena kita bisa membuka segmen pasar yang baru. Itu yang manfaatnya jadi bukan hanya untuk di Genius saja, tapi ke seluruh Keseluruhan perbankan. bisnis. Tadi Pak Ongki bilang ini akan jadi fokus utama. Apa kontribusinya untuk kinerja BTPN terutama pasca merger? Ini angka pasca merger ya Pak ya. Jadi bagaimana kontribusinya? Ya, bisnis korporasi itu yang akan menjadi mesin pertumbuhan aset. Aset. Ya, Ini berarti dari ya Pak? asetnya gitu. Nah, tapi menjadi bank kan kita juga harus bisa menghasilkan laba yang baik gitu. Nah, itu datangnya dari segmen-segmen bisnis yang lain. Nah, itu jadi khusus menjawab pertanyaan kamu, segmen korporasi ini ada engine growth kita. Kendala terbesarnya apa Pak? Terutama ini tahun politik kan, pasti ada kendala terbesarnya. Apa yang dihadapi BTPN? Sebenarnya mungkin tidak terkait dengan tahun politik lah kalau di tempat kita. Khusus kalau untuk yang korporasi tidak ada kendala karena kita sudah mahir menjalankan itu. Yang lain barangkali kendalanya lebih ke arah penjualan silang kali ya. Tadi kita belum sampaikan ke kamu karena bukan hanya aset di sana. Kalau dalam segi di bisnis korporasi ini, ya. Silang dari sini dari korporasi menuju ke individu Pak? Ya. Jadi kita harus bangun jembatannya istilahnya. Kan ini nggak bisa langsung otomatis. Jadi untuk sinergi, untuk cross-sell, kita harus bangun sarananya juga. Itu Kalau yang butuh persaingan dengan bank lain ini kan semenjak pasca merger masuk jadi 10 bank besar nasional Pak. Gimana persaingannya dengan bank lain? Ya, filosofi dari bank kami adalah kita selalu mencari segmen bisnis di mana kita bisa punya unique value proposition. Jadi jangan bersaing langsung dengan bank-bank lain yang punya kemampuan yang sama. Khusus untuk yang di segmen korporasi, kelebihan kita adalah dukungan dari SMBC Global, terutama dari segi project finance, dari segi sindikasi. Nah, itu adalah area-area yang barangkali persaingannya tidak terlalu ketat di Indonesia. Oke, dan itu yang mau dicuil kuenya oleh BTPN. Iya. Kalau bicara kredit, sekarang lagi melambat juga tidak terlalu bagus Pak. Bicara kredit macet, gimana Pak BTPN? Rata-rata kredit macet kita, puji Tuhan, di bawah rata-rata perbankan ya. Jadi salah satu hal yang selalu akan kita jaga adalah walaupun kita harus tumbuh, tapi kita harus selalu tumbuh dengan hati-hati. Oke, ini kita akan bicara kinerjanya Pak sekarang. Kita lihat kinerja saham dulu dari BTPN, ini selama setahun kinerjanya. Tapi kalau untuk kinerja kuartal 1 berarti ya Pak ya, 2019. Belum rilis BTPN, Ya. Boleh dikasih bocoran sedikit? Ya, pada prinsipnya perkembangan kita dalam 2 bulan terakhir ini sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan plan kita. Jadi dari segi pertumbuhan asetnya, pertumbuhan kreditnya, maupun juga dari pertumbuhan labanya. Selalu kalau kuartal pertama tuh lebih lambat. Memang sudah tren ya Pak? Ya. Nanti akan mulai membaiknya di kuartal ke? Kuartal kedua, kuartal ketiga. Meskipun ada biasanya lebih pemilu, baik. tidak akan terlalu berpengaruh. Saya lihat mungkin tidak. Mungkin untuk investasi ada yang wait and see, tapi untuk modal kerja dan apalagi yang usaha menengah kecil itu hidup seperti biasa. Jadi wait and see untuk investor-investor yang berinvestasi. Ya, Oke, terima kasih Pak Ongki sudah bergabung di Terima Kompas TV kasih. hari ini. Terima Ya, kasih banyak. Ya.